Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Mari kita ngaji makrifat dengan uraian ilmiah dan presisi tinggi. Baik ya, ini ada yang bertanya tentang tragedi Nabi Adam ya. Sebenarnya ini tidak penting untuk dibahas karena akan hanya menjadi pengetahuan saja ya. Tetapi saya ulas sedikit sebagai pendahuluan saja. Jadi begini ya, Nabi Adam dan Siti Hawa itu adalah manusia biasa, manusia laki-laki dan perempuan, selayaknya manusia normal pada umumnya. Dilahirkan mempunyai bapak ibu dan melalui proses biologis ya. Tetapi kalau makna Adam dan Hawa sesuai dengan surah An-Nisa ayat 1, Adam itu adalah ruhiyah, artinya terjadinya manusia itu berawal dari roh yang berasal dari yang maha roh ya, itulah sejatinya manusia. Hawa itu jasatiyah, artinya manusia itu ditampakkan, jadilah dimensi dunia. Makanya manusia itu terdiri dari rohani dan jasmani, Adam dan Hawa ya. Oke ya, saya sederhanakan lagi ya. Rohani dan burohani nah, atau jasmani dan pak jasmani ya, itu beda atau sama? Beda ya. Rohani dan jasmani itu adalah entitas ya. Tetapi kalau burohani dan pak jasmani itu adalah nama panggilan seseorang. Rohani atau Adam itu dimensi akhirat. Jasmani dan Hawa itu dimensi dunia ya. Inilah yang membuat bingung manusia ya, karena belum paham ya. Sama kayak Nabi Muhammad dan Nur Muhammad ya. Ini entitas yang berbeda, tapi lain kali kita bahas ya. Makanya mulai sekarang rubah mindset Anda bahwa Nabi Adam itu bukan manusia pertama ya. Buktinya di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 ya. Ketika Allah berfirman hendak menjadikan khalifah di bumi ya, malaikat itu menyampaikan, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana ya. Berarti ini malaikat itu sudah mengetahui sebelumnya ya. Ini Allah baru akan menjadikan Adam sebagai khalifah di bumi, malaikat sudah menyampaikan begitu. Berarti tandanya itu sudah ada kejadian kerusakan dan penumpahan darah di bumi sebelumnya. Betul tidak? Jadi Nabi Adam itu tercipta sebelumnya sudah ada kehidupan ya. Ini kalau diceritakan semuanya ya panjang lah ya. Ini juga rubah mindset Anda ya. Nabi Adam diciptakan dari tanah itu bukan berarti Allah mengambil tanah lalu dibentuk-bentuk kayak patung kemudian ditiupkan roh. Bukan begitu ya. Allah itu ilmiah ya, mempunyai sistem ya, tidak sulapan seperti itu. Nabi Adam diciptakan dari tanah, maksudnya itu semua manusia selama di kandungan dapat asupan dari seorang ibunya ya. Kemudian ibunya itu makan yang bersumber dari saripati tanah ya. Contoh ya, nasi itu berasal dari padi. Kemudian padi itu hidup di tanah ya, mengambil nutrisi-nutrisi dari tanah ya, termasuk makanan apa saja itu berasal dari tanah. Itu maksudnya. Sepakat?
Apakah ada yang bertanya, sekarang tanaman itu pakai hidroponik Pak? Tidak di tanah. Oke ya. Sama juga itu ya, hidroponik itu juga membutuhkan nutrisi yang bersumber dari tanah. Gimana, sepakat? Oke, saya lanjutkan ya. Lalu Nabi Adam sebagai khalifah di bumi itu artinya dijadikan wakilnya Allah di bumi ya, seorang utusannya. Jadi selama ada alam semesta ini, Allah menjadikan seseorang sebagai utusannya di muka bumi ini ya. Berlanjut terus menerus, sambung menyambung sesuai dengan surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Utusan itu sebagai rahmat di alam semesta ini. Dan juga manusia itu bukan semua seorang utusan. Pedomani ini ya. Kalau Anda pernah mendengar mungkin dari kiai atau ustadz seperti itu, bahwa semua manusia itu adalah utusan, itu adalah artinya karena keterbatasan akalnya, tidak mampu menunjukkan utusan Allah yang sekarang. Jadi ditafsirkan semua manusia itu seorang utusan ya. Ini tidak benar ya. Yang jelas saat ini ada seorang utusan Allah. Gimana? Sepakat ya? Kemudian Nabi Adam diturunkan dari surga, maksudnya ini juga rubah mindset Anda ya, bahwa surga itu bukan berarti taman-taman yang terdapat buah-buahan, di bawahnya ada air mengalir, lalu ada pelayan bidadari-bidadari cantik ya, bukan gitu ya. Itu kias ya. Emangnya surga itu hanya untuk laki-laki saja? Kok pelayannya itu hanya bidadari? Nanti yang perempuan cemburu dong. Enak saja ya. Jadi surga itu sebuah komunitas, di dalamnya terdapat manusia-manusia yang tersistem ya, terpimpin dengan Tuhan, saling menghormati, saling menghargai, saling memahami, manusia yang sudah tidak materialistis ya. Dunia itu akan datang dengan sendirinya tanpa kita minta. Di manakah itu? Surga itu ya di sini-sini saja. Lihat di surah Hud ayat 107 ya. Mereka kekal di dalamnya selama masih ada langit dan bumi ya. Jadi dunia ini adalah universe. Akhirat, surga, neraka itu adalah metaverse. Sedangkan alam ini adalah multiverse. Satu ruang, waktu yang sama, bergerak bersama-sama. Jadi dunia akhirat itu berdampingan, hanya berbeda dimensi, berbeda layer ya, seperti Anda sedang bermimpi. Jasadmu itu ada di dunia. Mungkin di sekitarmu itu ada manusia yang beraktivitas seperti biasa ya. Di alam mimpimu itu juga serasa nyata. Akalmu juga bermain ya. Misal Anda itu bermimpi dikejar anjing misalnya. Kamu pasti berlari untuk menyelamatkan diri. Artinya akalmu itu main ya. Tetapi mimpi itu adalah alam bawah sadar ya, beda dengan dimensi akhirat ya. Kalau dimensi akhirat itu alam atas sadar ya, alam ultra metafisika ya. Itu melalui wukuf. Kalau Anda bisa wukuf, kesadaran akhirat itu bisa Anda rasakan sekarang ya. Tetapi kalau Anda tidak sadar, ya sudah, tunggu saja nanti setelah mati ya. Tapi perhatikan dan perlu digarisbawahi dalam surah Al-Isra ayat 72, siapa yang buta hatinya di dunia
di akhirat pun pasti buta dan lebih tersesat jalannya. Makanya mumpung kita ini masih di dunia, sadari akhirat sekarang biar besok kita tidak tersesat ya. Ibaratnya besok itu kita akan hidup di air yang membutuhkan kita itu bisa berenang. Kita belajaran renang dulu sebelum masuk ke air ya. Lalu Nabi Adam makan buah koldi, pelanggaran, kemudian diturunkan ke dunia. Artinya Nabi Adam yang semula itu tersistem dan terpimpin dengan Tuhan, yang tidak materialistik, tidak duniawi ya, karena terbujuk dengan iblis, jadi turun dimensi ya, jadi cinta dunia, terpengaruh dengan isu olok-olokan, inilah dunia. Lalu Nabi Adam melakukan pertobatan. Dengan berjalannya waktu, banyak manusia seperti kita ini yang cinta dengan dunia, makanya sulit mencapai kesadaran atau menembus akhirat ya, karena kita masih kalah dengan bujukan iblis. Kita masih selalu makan buah koldi. Maka dari itu sadarlah ya, segera cari guru pembimbing rohani agar Anda keluar dari dimensi dunia menuju ke dimensi akhirat, tersistem dan terpimpin dengan Tuhan melalui seorang utusannya. Itulah surga yang sesungguhnya ya. Kalau Anda masih kutak-kutik dengan kitabmu tanpa melalui sambungan seorang utusannya, justru Anda akan terhijab semakin tebal. Hanya akalmu yang semakin menjadi, Anda akan semakin tumbuh keakuanmu, egomu, merasa paling pintar, suka berdebat, suka meremehkan orang, suka menghakimi orang. Itulah sebenarnya ulama seburuk-buruknya manusia di kolong langit sesuai dengan hadis Al-Baihaqi. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf jika ada salah kata. Semoga ini dapat mencerahkan dan memberi kesadaran seluruh umat manusia. Ini adalah praktek Thoriqoh Naqsabandiyah Qulidiyah Nusantara. Ilai anta maksudi wariduka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.